Pemirsa, paham radikal telah menjadi kekhawatiran semua pihak. Kasus penyebaran paham radikal telah berlangsung banyak di kota-kota besar. Namun tak hanya di kota besar, di pedesaan bahkan sekarang juga sudah masuk ke dunia pendidikan. Hal ini perlu diwaspadai mengingat pelajar merupakan bibit-bibit unggul dari Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya Septiana Devi akan membahasnya dalam dialog 4 pilar kebangsaan bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir hari ini. Di samping saya ada ibunda yang cantik jelita ya siang ini, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua Fatayat NU, Ibu Tazkiatul Mutmainah atau Bu Iin. Bu Iin, selamat siang. Selamat siang Mbak Devi, selamat siang para pemirsa. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Amin. Kunci dari Bu Iin adalah selalu happy ya Bu ya? Iya, harus. Hidup itu harus dinikmati dan disyukuri. Oke, hidup harus dinikmati, disyukuri, jangan sepaneng gitu ya. Apalagi kalau terpapar hal-hal radikal tuh bawaannya sepaneng gitu ya Bu ya? Iya, sepaneng jangan, tapi yang penting waspada. Oke, betul sekali. Sepaneng jangan, yang penting waspada. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Bu Iin. Dan di samping Bu Iin, kami akan sapa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Bapak Hairudin SHMH. Pak Hairudin, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pakaiannya khas Marangan ini Bapak? Ya betul, ini wajib bagi kami setiap hari Kamis, pakaian adat. Ya, dan di samping Pak Hairudin kita juga akan menyapa dari Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri atau Persadani, Bapak Sri Puji Mulyo Siswanto. Pak Puji, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Puji ini khasnya mana nih Pak, ikat kepalanya? Jogokarian. Jogokarian Jogja. Oh, Jogja. Baik, ini beraneka ragam sekali yang menggambarkan Indonesia. Ini memang beraneka ragam ya, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu-satu tapi berbeda-beda tapi tetap satu jua. Baik, kita pada kesempatan hari ini akan ngobrol-ngobrol ya, berbincang singkat mengenai menangkal radikalisme pada generasi muda. Yang pertama kita ke Bu Iin terlebih dahulu ya. Bu Iin, kalau melihat gambaran sekarang ya, pelajar-pelajar di era ini udah lebih dari milenial ya, zilenial sebutannya ya, zilenial ini. Sekarang pelajar-pelajar ini tipe-tipenya kayak gimana sih Bu? Apalagi Bu Komisi E yang membidangi salah satunya adalah pendidikan ya. Iya, oke Mbak Devi. Sebelum bicara tentang pelajar, saya minta izin mengucapkan duka cita atas kasus terorisme yang terjadi kemarin di Polsek Astana Anyar Bandung. Ya, di Bandung. Semoga yang menjadi korban yang meninggal husnul khotimah dan yang luka-luka cepat sembuh kembali. Tentu ini menjadi catatan penting kita untuk perjalanan gerakan radikalisme di Indonesia. Kok ini dilalah kita hari ini bicara hal yang sama gitu. Jadi dari kasus yang kemarin kita bisa mengambil 2 hal. Yang pertama bahwa virus radikalisme itu masih ada dan mungkin akan susah padam. Ini yang tadi saya bilang kita harus tetap waspada. Beberapa waktu yang lalu kita sudah lumayan damai gitu ya, tidak ada kasus-kasus terorisme, tapi ternyata mak bedunduk ini ada lagi. Kemudian yang kedua bahwa karena pelakunya kemarin itu ternyata juga residivis kasus yang sama sebelumnya. Ya, ini akan menjadi catatan buat kita semua bahwa memulihkan kesadaran kembali para pelaku itu juga butuh effort yang luar biasa. Ya. Itu nanti menjadi PR kita. Kemudian tadi pertanyaan Mbak Devi terkait dengan gambaran pelajar Indonesia saat ini terkait pemahaman tentang radikalisme. Apalagi tadi tentang yang berbasis agama gitu ya. Anak muda, generasi muda termasuk di dalamnya pelajar ini merupakan salah satu sasaran gerakan faham radikalisme. Karena apa? Generasi muda itu ketika mereka usia muda, usia remaja itu kan sedang mencari jati diri. Nah, kalau kemudian dalam masa pencarian jati diri itu salah guru, salah ngilmu,
ya bisa jadi kesasar tadi, bisa jadi tersesat. Ini yang harus kita waspadai semua bersama. Apalagi di beberapa penelitian ada ketika ada survei itu ada beberapa yang siap menjadi pelaku begitu ya. Dan belum lagi akses untuk mendapatkan misalnya cara merakit bom itu kan sangat mudah. Mungkin nanti Pak Puji akan bicara lebih detail gitu ya. Nah, dari hal-hal yang kemudahan itulah yang kemudian harus kita waspadai. Belum lagi tadi Mbak Devi menyampaikan bahwa ternyata penyebaran paham radikalisme sudah mulai masuk ke dunia pendidikan. Sebenarnya bukan sudah mulai, tapi sudah sejak lama. Oke. Saya kebetulan waktu masih SMA, saya kebetulan aktivis dari kecil ya. Di SMA itu saya aktif di OSIS, juga aktif di Rohis. Nah, karena kebetulan saya background keluarga saya keluarga NU gitu ya. Jadi saya sedikit agak ngeh gitu ketika kemudian ada beberapa ajaran di Rohis itu yang menurut saya aneh nih, ada sinyal-sinyal yang perlu diwaspadai gitu. Sudah mulai mempertanyakan NKRI, sudah mulai mempertanyakan Pancasila, sudah mulai menyebut khilafah. Nah, siapa yang menjadi sasaran itu biasanya adalah anak-anak pinter. Ini saya bilang biasanya ya, sebagian ya. Enggak semua, enggak bisa digebiah uyah, tetapi ini berdasarkan apa yang saya dapatkan. Itu tahun akhir 90-an menjelang 2000. Nah, dari situ itu tadi anak-anak yang pintar, kemudian yang sedang euforia agama. Mereka sedang mengalami euforia beragama yang sedang sangat ingin haus akan pemahaman agama. Lah itu tadi mudah dimasukin. Itu yang menurut saya ini harus diwaspadai bersama. Jadi harapannya adalah di dunia pendidikan ini zero paham radikalisme. Mulai dari kurikulumnya harus diperhatikan. Jangan sampai ada kecolongan ketika di salah satu mata pelajaran memasukkan lah misalnya bahasan tentang radikalisme, apalagi yang menyetujui. Karena saya pernah mendapatkan itu juga, dan beberapa tahun yang lalu teman-teman dari GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor juga sempat melakukan demo itu. Ada salah satu penerbit yang membahas tentang paham itu gitu. Itu juga mulai dari kurikulum, kemudian kita juga harus bisa melihat guru-guru yang masuk di situ bagaimana gitu. Karena gambaran pelajar di Indonesia bagaimana kalau misalnya seperti yang di pesantren. Kebetulan saya background pendidikan saya juga selain sekolah di negeri, saya juga di pesantren bertahun-tahun. Kalau di pesantren insya Allah aman, apalagi pesantren yang moderat gitu ya. Yang kita diajarkan hubul waton minal iman, bahwa mencintai tanah air itu adalah sebagian dari iman. Bagaimana kita harus menjaga NKRI, apalagi para pendahulu kita itu adalah pendiri negara ini gitu. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa para pelaku gerakan radikalisme ini tidak akan berhenti. Mau dimanapun mereka juga akan coba masuk pesantren, akan mencoba masuk di level-level sekolah mulai dari kecil, PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Juga tidak akan dilewatkan oleh mereka. Salah satu contohnya begini Mbak, ada sekolah di kota Semarang beberapa tahun yang lalu yang tidak membolehkan menghormat bendera. Kemudian tidak melakukan upacara bendera. Nah ini yang kita harus aware, kita harus waspada semuanya. Ayo, karena apa? Ketika ini dibiarkan, bibit-bibit itu akan bisa membesar dan kemudian terjadi kasus-kasus yang berentetan hampir setiap tahun ada. Saya di kuliah di Jogja tahun 98, 97, saya masuk mulai 97, itu juga ada beberapa kelompok yang memang menyebarkan itu, dan saya sempat masuknya karena penasaran, tapi ya karena saya merasa oh itu bukan saya, terus kemudian saya keluar. Saya waktu itu sempat berpikir, wah karena saya sedikit banyak kan pernah melihat ini ya,
wah ini bahaya ini 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mereka punya rencana-rencana, ternyata benar. Termasuk kemudian pendirian semangat mendirikan khilafah dan sebagainya ya, tapi alhamdulillahnya kemarin keluar undang-undang ormas itu ya Pak ya, sehingga kemudian ormas yang memang anti Pancasila dibubarkan. Tetapi yakinlah bahwa meskipun sudah ada undang-undang mereka tetap akan bergerilya itu. Apalagi menjaringnya adalah anak-anak muda ya Ibu ya. Anak-anak muda Karena yang- tahu mereka adalah the next pemimpin bangsa ya. Betul ya, itu salah satu yang sasaran empuknya itu. Oke, kalau tadi Bu Iin sampaikan ini adalah virus-virus radikal yang kalau ada virus berarti ada vaksinnya. Nah kita mungkin selama ini anak-anak muda udah divaksin nih ya sama Pak Hairudin dari Kesbangpol. Kalau vaksin dari Kesbangpol apa Pak? Sering kali memberikan mungkin pelatihan-pelatihan ataupun pendidikan terkait dengan radikalisme untuk anak-anak muda? Ya. Terkait dengan anak muda ini memang kami sering memberikan kegiatan terkait dengan sosialisasi, terutama sosialisasi 4 pilar. Karena kita punya harapan kalau generasi muda ini paham dengan Pancasila, lalu kemudian paham dengan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45, saya kira tidak akan berpikir yang namanya radikalisme terorisme. Karena radikalisme terorisme ini kan sebenarnya berawal dari faham atau aliran yang ingin melakukan perubahan, perubahan sosial, perubahan politik, tapi secara revolusioner. Dalam rangka melakukan perubahan secara revolusioner ini seringkali menghalalkan segala cara gitu. Lah ini yang tidak boleh. Lah generasi-generasi muda kita ini memang yang rentan, tadi sudah disampaikan ya usia-usia pelajar, karena usia-usia pelajar ini memang ya tadi disampaikan Bu Iin sedang mencari perubahan, jati diri, dan memang dia agen perubahan, dan aliran-aliran yang ingin menyebarluaskan paham radikalisme ini kan juga pintar membidik kira-kira mana ini sasarannya. Nah, maka kalau menurut kami yang rentan itu pemuda, termasuk di dalamnya pelajar. Lalu yang rentan juga itu teman-teman yang ex-napiter yang masih merah. Karena memang ex-napiter ini kan memang sudah banyak yang sudah NKRI Tulen, tapi sekitar 40% itu masih merah dari jumlah di Jawa Tengah misalnya 244 orang hari ini. Nah, yang masih merah ini memang saya kira harus ada pengawasan khusus karena ada kemungkinan seperti yang misalnya dilakukan oleh AS ini kan sebenarnya dia dulu pernah melakukan hal yang sama gitu. Lalu kemudian yang rentan lagi anak-anak muda atau pelajar yang tidak begitu mendapatkan perhatian dari orang tua. Lah terutama tadi Bu Iin sampaikan pendidikan keagamaan. Kalau menurut saya pendidikan keagamaan ini memang harus ditanamkan sejak kecil. Karena begitu ditanamkan dia sudah usia belasan tahun dewasa. Lah, ya kalau dia menemui aliran-aliran faham-faham yang sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Tapi kalau dia dapat paham-paham transnasional yang itu anti Pancasila, bahaya. Nah, maka menurut saya sejak kecil harus sudah mulai ditanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai keindonesiaan itu sudah harus ditanamkan. Tapi ketika sudah terpapar paham radikal, semakin anak-anak muda ini semakin mudah atau justru sudah cukup sulit nih Pak karena sudah terpapar paham radikal tadi? Rata-rata yang kami pahami, cara dia terpapar itu melalui medsos. Lah sementara anak-anak muda ini, pelajar-pelajar kita yang masih muda, ini kan senangnya bermedsos. Nah, begitu dia asik kemudian digiring dalam satu pemahaman yang mengarah kepada radikalisme, prosesnya cepat kok. Mungkin Pak Puji nanti bisa cerita, enggak cukup waktu terlalu lama untuk mendoktrin anak-anak yang dangkal. Pemahaman agama, pemahaman keindonesiaannya digiring dengan sebuah medsos yang seolah-olah terhipnotis dia. Lah, maka kemudian dia bisa ikut di situ. Oke, baik. Kita langsung ke Pak Puji ya. Pak Puji, betulkah sebegitu mudahnya menggiring opini anak-anak muda sehingga mereka mudah sekali terpapar radikalisme? Karena ini Bapak bersinggungan juga dengan kawan-kawan ex-napiter ya. Ya, terima kasih waktu. Jadi
Tadi saya menyimak Bu Iin dan Pak Khairuddin itu memang ada benarnya ya. Generasi pelajar yang saat ini kita harapkan ini memang menjadi sasaran. Dan pada masa dekade saya, itu memang saya termasuk dan kawan-kawan saya, itu juga saat terkena paham ini di saat-saat masa sekolah. Ya, masa sekolah. Kelas berapa itu? SMP? Kalau teman-teman kami yang ada di Persadani itu salah satunya bendahara kami Pak Nur Afifuddin itu saat SMP. SMP. Kemudian berlanjut ke SMA. Kalau saya sendiri waktu itu saat lulus SMA. Ya. Dan yang membawa biasanya justru anak-anak dari kampus. Jadi mereka kawan-kawan dari kampus datang ke sekolah-sekolahan atau ke masjid-masjid, kemudian menawarkan pengajian-pengajian. Memang saat awal-awal itu tidak sangat terasa. Jadi yang diajarkan itu memang betul-betul ilmu agama dan memang mendorong kita, membuat kita semangat beribadah. Dan ini yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tentang kelompok Khawarij, paham yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menyatakan bahwa kelompok Khawarij ini ibadahnya, bacaan Al-Qur'annya, sholat malamnya itu lebih hebat dari kalian. Itu Rasulullah bilang sama para sahabat, apalagi kita. Jadi secara ibadah, secara amal ibadah harian itu mereka memang lebih luar biasa. Nah, ini salah satu indikasi bagi masyarakat, mungkin putra-putrinya, mungkin saudara-saudaranya ketika melihat ada putra-putrinya kok ibadahnya kok kuat sekali, kemudian kok sering menyendiri, menghindar kalau ditanya, diajak dialog menghindar, ini ada indikasi. Nah, ini harus kita waspadai, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan penyebaran sasaran pelajar. Sebenarnya kalau kami dulu, kebetulan saya dulu pengalaman itu saya sebagai dai di wilayah Semarang. Itu sasarannya kita tidak hanya pelajar saja saat dekade saya. Ya ada bapak-bapak, ibu-ibu pengajian, bahkan kami masuk ke majelis-majelis taklim. Di sana kita ajarkan Islam dan kemudian paham ini akan masuk ketika dikomparasikan dengan realita tentang kehidupan bernegara. Ya nyun sewu mohon maaf ketika ada kebijakan-kebijakan yang dilihat kurang adil, ini dijadikan senjata, dijadikan bumbu. Semakin mereka akan memberikan pahamnya kepada target-target yang akan dirangkul. Seolah-olah masyarakat yang menjadi objek dakwah kita ini nanti akan membenarkan kita. Oh iya, ternyata perilaku dari para penegak hukum, aparat pemerintah seperti ini. Sedangkan yang dibawa ini ajaran yang mulia. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kami sampaikan tentang bagaimana kita pola pendidikan kita kepada anak-anak kita. Yang pertama, kita harus ingat tadi seperti disampaikan Pak Khairuddin, masalah agama itu kita mengacu sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ini Pancasila jelas mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita warga negara pasti semua terikat kepada nilai-nilai ketuhanan. Satu. Yang kedua, wa'at bi'is sa'iyatal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk, yang jelek dengan kebaikan. Ini ajaran yang mulia. Yang ketiga ini yang perlu digarisbawahi, ya, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak, dengan adab yang baik. Nah, ini jadi pesan kami kepada masyarakat, khususnya para orang tua, ajarkan adab dan etika sejak kecil, sejak dini, sehingga nanti ilmu agama apapun yang dia dapat, entah itu dari masjid, entah itu dari pondok pesantren, ketika adab dan etika ini sudah diajarkan, maka dia akan tunduk, ilmu-ilmu yang dia dapatkan akan tunduk dengan adab dan etika, sehingga dia akan bergaul dengan masyarakat dengan pergaulan yang baik, seperti itu. Oke, ini menarik sekali ya, ternyata bisa dibilang cukup mudah ya untuk mengenalkan paham-paham radikal seperti itu ya, karena erat kaitannya dengan hal-hal di sekitar yang ada di masyarakat. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita kembali pemirsa dalam dialog 4 pilar kebangsaan. Tetaplah bersama kami, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya dalam dialog 4 pilar kebangsaan. Kita lanjut ke Bu Iin. Bu Iin, kalau tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Herudin, dengan Pak Puji juga gitu ya. Ternyata segampang itu, semudah itu untuk memberikan pemaparan paham-paham radikal. Peran dari guru dan orang tua ini seharusnya seperti apa sih Bu? Karena tadi Ibu juga sampaikan bahkan ada sekolah juga yang salah jalan gitu ya. Iya, guru, orang tua itu memegang peran kunci menurut saya. Kita mengulas dari orang tua dulu ya. Kenapa orang tua? Karena orang tua itu Madrasatul Ula, sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi menyambung tadi yang disampaikan Pak Puji, orang tua itu dari awal, bahkan sejak dari kandungan kalau menurut keluarga saya ya, itu harus diajari tentang kebaikan. Ibu yang sedang hamil itu tuh wajib rajin ngaji, baca Quran, perutnya dielus-elus dengan selalu berzikir, itu dalam rangka upaya untuk mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Apalagi kemudian ketika dia sudah lahir, kemudian sudah mulai balita, mulai sekolah, itu juga harus mulai diajarkan tentang adab, diajarkan tentang bagaimana memahami perbedaan, diajarkan tentang kasih sayang. Saya itu selalu miris ketika ada pelaku terorisme, mereka menyebut Allahu Akbar, melempar bom. Itu kan kontradiktif. Seharusnya ketika kita menyebut Allahu Akbar itu hati kita bergetar, Pak. Harusnya ya, Pak. Ya. Menurut saya begitu. Menyebut Allahu Akbar itu menggetarkan hati, mengguncang jiwa, bukan kemudian untuk melakukan hal-hal yang menyakiti, meskipun kemudian itu berdalih untuk jihad, apalagi ketika kasus terorisme radikalisme yang mengatasnamakan agama ya. Jadi ketika sejak kecil anak-anak diajari kasih sayang, diajari untuk memahami perbedaan, bahwa ya apalagi kita tinggal di Indonesia dengan aneka ragam, mulai dari agama, kemudian suku, ras dan sebagainya, itu kan kita anak-anak itu harus diajari seperti itu, Mbak. Diajari menerima perbedaan dengan baik, diajari toleransi. Kalau bahasa di kami di NU itu tasamuh, itu harus mulai diajari. Kemudian juga diajari untuk tidak menyalahkan orang lain, untuk tidak menyalahkan keadaan. Itu menurut saya penting, karena ketika kemudian paham radikalisme itu dimasukkan, virus-virus dimasukkan, salah satunya tadi anak muda yang sedang ingin menjadi agent of change, agen perubahan, merasa nih Indonesia ini perlu diubah nih. Kita dari keluarga yang tidak mampu. Ini kenapa pemerintah nggak becus membuka lapangan pekerjaan, kemudian nggak becus, kemudian sekolah bayar dan sebagainya. Nah, hal-hal ketika anak sedari kecil sudah diajari untuk tidak mudah menyalahkan keadaan, untuk memahami ini ada hal-hal yang memang harus ditolerir, itu penting gitu. Salah satu ini berhubungan langsung dengan sekolah ya. Anak saya yang pertama waktu masih TK itu saya sempat ngantar sekolah, bilang ketika melewati sebuah gereja, Umi, anak-anak yang sekolah di situ nakal-nakal. Saya tanya, loh, emang Mbak kok tahu nakal? Emang pernah dinakalin? Belum? Enggak. Lah kok bisa menyimpulkan nakal? Kata guruku. Nah, hati gurunya kan sudah mulai memasukkan nih. Saya kan bercuriga waktu itu. Saya sampaikan itu tadi, kita nggak boleh suudzon sama orang, apalagi kita nggak pernah dinakali. Lalu saya kuntitlah itu. Ternyata benar, itu guru itu yang kemudian meminta untuk tidak ada upacara bendera, untuk tidak ada, anak-anak itu nggak boleh tari-tarian daerah. Kemudian saya saya melakukan upaya ke yayasan dan sebagainya, alhamdulillah itu bisa dikeluarkan gitu. Artinya apa? Ini ada, tidak hanya di Semarang. Saya yakin itu juga akan dilakukan, karena ini tabungan apa ya? Ini sudah diinvestasikan mungkin sudah belasan tahun yang lalu. Ketika saya tahun 97-98 di Jogja itu saya penasaran, karena saya aktivis kampus juga ya, aktivis organisasi pergerakan, saya dulu di PMI, di IPPNU gitu. Jadi saya penasaran, saya pengen tahu itu. Dan ternyata memang itu yang sekarang ada itu juga pendidikan dari zaman dulu itu gitu. Nah, kemudian guru
Guru, saya pikir tadi saya sudah ulas di depan bahwa kurikulum itu penting. Kemudian guru juga harus mulai mengajarkan ke anak-anak. Guru juga harus mulai waspada ketika anak-anak itu sudah mulai agak aneh. Saya juga pernah menjadi sasaran Pak Puji. Tadi Pak Puji bilang, biasanya mahasiswa-mahasiswa ini dari kampus mereka akan dikirim ke sekolah-sekolah asalnya. Apalagi mahasiswa yang sukses keterima di PTN, itu mereka datang. Saya termasuk yang jadi sasaran waktu itu. Tapi karena saya kebetulan dari keluarga NU yang kuat gitu ya, apalagi saya pengurus gitu ya, jadi aktif organisasi, jadi nggak mempan. Tapi kan saya melihat ternyata banyak itu yang anak-anak yang saya teman-teman yang mungkin mereka basic agamanya kurang, begitu disodori tentang pengetahuan agama, mereka sedang semangatnya. Nah inilah yang menurut saya perlu disiapkan oleh guru, termasuk jam pelajaran agama. Menurut saya perlu ditambah. Satu, secara durasi harus ditambah, karena ini per minggu kalau tidak salah untuk SD itu hanya sekitar 3 jam pelajaran per minggu. Per jam pelajarannya 30 menit, 35 atau 30 menit gitu ya. Kemudian SMP 40 menit dan SMA sekitar 45 atau 60 menit. Nah, menurut saya itu masih kurang. Tidak hanya jumlah jam pelajaran agama, tetapi juga konten pelajaran agama itu apa, itu harus benar-benar disaring. Sekolah harus mulai sering-sering ngecek gitu. Sering-sering ngecek ini di pelajaran agamanya ini ada yang mulai menyimpang apa tidak, apalagi terutama ketika rekrutmen guru. Termasuk juga yang saya Pak Harudin. ASN itu juga harus ini Mbak, misalnya guru-guru yang ASN itu juga harus mulai dicek nih. Karena saya tuh sangat gelo ketika yang saya di kelompok-kelompok itu ada juga yang ASN. Jadi kadang saya mikir, mereka tuh makan dari gaji negara, tapi kenapa mereka ada niat-niat untuk berkhianat gitu. Nah inilah yang menjadi kewaspadaan semuanya, mulai dari guru sekolah, yayasan harus bersama-sama ikut menekan gitu. Karena apa? Ini kalau tidak dimulai dari upaya pencegahan, kalau sudah terjadi itu akan lebih susah. Ketika anak-anak sudah mulai terpapar radikalisme, itu recovery-nya untuk kemudian menyadarkan kembali agak susah. Karena apa? Mereka pakai brainwash. Teman kampus saya, salah satu korban yang terpapar paham radikalisme. Jadi dia ikut kelompok kajian waktu di Jogja itu, kemudian beberapa bulan nggak kelihatan di kampus, kita ngiranya pulang kampung. Tapi ternyata orang tuanya nyari ke kampus, dia pergi ke Poso jihad. Waktu itu awal-awal sering diskusi dengan saya tentang agama dan sebagainya. Bahkan sempat saya dikafir-kafirkan, ya dalam hati saya ketawa. Saya dari kecil di pesantren loh, ketemu orang, saya bilang ngaji muwe orang fasih gitu. Tapi ya itu faktanya mudah menyalahkan. Makanya dari kecil itu jangan mudah menyalahkan orang lain. Jadi sumbu pendek. Orang yang tidak sesuai dengan kelompoknya dianggap kafir, udah dianggap tauhid. Nah inilah yang harus kita luruskan. Jadi upaya pencegahan itu menurut saya jauh lebih penting, jauh lebih diperlukan. Ya tanpa menafikan bahwa kita juga harus ketika sudah terpapar harus segera di recovery gitu ya. Tapi selagi masih bisa dicegah, yuk dicegah bersama-sama. Oke, baik. Selagi bisa dicegah bersama-sama karena recovery-nya cukup sulit karena sudah ter-brainwash itu tadi ya, Wiin ya. Baik, kita ke Pak Hairudin. Pak Hairudin, kalau dari pemerintah sendiri khususnya dari Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah ya, sudahkah memberikan pemahaman-pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme khususnya untuk guru-guru? Karena tadi ternyata langsung dirasakan oleh Bu Wiin ya, di sekolah-sekolah pun juga ternyata ada nih Pak. Ya baik, terima kasih. Kebetulan kami baru saja berkumpul tanggal 22 November, belum sampai 1 bulan. Itu dengan guru-guru SMK, SLB dan SMA se-Jawa Tengah. Jadi daring karena begitu banyaknya guru-guru se-Jawa Tengah. Saya kebetulan salah satu narasumber yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Lah, kalau guru-guru agamanya, ini kalau pencermatan kami selama ini, kalau guru-guru agamanya itu sebenarnya justru malah lebih terkontrol. Tapi guru-guru yang bukan guru agama, ini justru seringkali dia menambahkan pemahaman-pemahaman yang keagamaan yang ekstrim gitu. Nah, kami misalnya di Jawa Tengah ya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
per tanggal 7 November, 1 bulan persis ya, itu sudah mengeluarkan peraturan gubernur. Jadi Pak Gubernur sudah menandatangani peraturan gubernur tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang berbasis pada kekerasan yang mengarah pada terorisme. Jadi memang peraturan itu sudah ada, dan ada 2 pasal yang menyangkut kaitannya dengan pencegahan radikalisme di sekolah. Bagaimana caranya kita masuk pencegahan itu? Pencegahan melalui kebiasaan-kebiasaan toleransi di sekolah. Tadi disampaikan oleh Bu Iin, nggak boleh anak sekolah itu kemudian menjustis satu yang berbeda dengan dia, baik berbeda agama maupun berbeda suku. Lah justru dengan berbeda agama dan berbeda suku itu, atau berbeda ras gitu ya, sara, itu kita biasakan perbedaan-perbedaan itu bisa dilakukan di sekolah. Lalu kemudian melalui kurikulum, khususnya kurikulum lokal, kan ada itu kurikulum sekolah, kurikulum lokal di sekolah. Lah itu ada penguatan moderasi beragama, toleransi antar sesama. Lah itu bisa masuk lewat itu. Lalu kemudian intervensi melalui kegiatan kesiswaan. Apakah dia rohis atau mungkin kegiatan kesiswaan yang lain, lah itu juga perlu didampingi oleh guru-guru yang pemahamannya itu pemahaman keindonesiaan. Karena ada memang tanda kutip guru-guru ekstrim juga ada gitu. Lah maka menurut saya, dan dicantumkan di dalam pergub itu juga, bahwa terorisme ini kan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Maka juga penanganannya harus luar biasa, nggak boleh biasa-biasa saja. Lah bagaimana penanganan luar biasa? Di dalam pergub itu kami cantumkan, itu seluruh pemangku kepentingan itu diajak bersama-sama untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Apakah itu pemerintah, media ya seperti ini, lalu kemudian akademisi, dunia usaha, dan tentu saja masyarakat, organisasi kemasyarakatan, kita perlu terlibat bersama-sama untuk melakukan pencegahan terutama dan juga penanggulangan. Ya, karena tindakan preventif ini lebih diperlukan ya, Bapak ya. Daripada nanti ke depannya justru timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebetulnya pola didik seperti apa sih Pak Puji yang diperlukan ya untuk anak-anak, terutama pola didik yang diberikan oleh orang tua dan juga guru ya. Dan pernah merasakan sendiri ya bagaimana rasanya terpapar paham radikalisme seperti itu. Silakan Pak Puji. Jadi tadi sudah kita sampaikan, memang untuk pembekalan kepada anak-anak kita itu memang perlu diajarkan adab dan etika. Itu sangat penting sekali, kan? Meskipun nilai-nilai agama itu, keilmuan masalah agama itu juga menyertai. Namun titik tekannya itu adalah adab dan etika. Nah, di sini kami Persadani, alhamdulillah selama ini kita berkolaborasi dengan Binmas Polrestabes Semarang. Kita mengadakan program Safari Go to Ponpes, kemudian Safari Go to Kampus. Dan alhamdulillah apresiasi dari beberapa tempat yang kita jadikan sebagai media untuk kita mencoba menyampaikan tentang pemaparan paham-paham radikal ini sangat antusias sekali. Maka kami berharap nantinya, kemarin kami juga harus ada acara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kami berharap nanti ke depan itu Persadani bisa bersama-sama dengan stakeholder yang ada, baik di kota maupun Jawa Tengah, itu kita bisa langsung ke sekolah-sekolah sebagai konseling, ya, karena kami pelaku langsung, sehingga kami paham betul lewat pintu mana ini para teror ini mau masuk, ya kan, lewat pintu mana mereka mau menyebarkan pahamnya, sehingga nanti vaksinnya itu betul-betul tepat gitu, ya. Saya harap seperti itu. Nah, lewat pintu mana sebenarnya
Pak Puji. Biasanya anak-anak muda ya terutama ini ya bisa terpengaruh paham radikal. Betul, ya. Dan memang tadi seperti Bu In sampaikan dan Pak Akhiruddin, kekhawatiran ASN dan sebagainya, memang kita tidak membatasi. Waktu kami dulu masih berada dalam komunitas itu, kita tidak membatasi sasaran kita, hanya pelajar saja tidak. Oke. Semua sisi lini kehidupan, siapapun itu yang bisa kita ajak, kita rangkul untuk memberikan kekuatan kepada kita, maka kita rangkul. Maka jangan heran kalau ada dosen, ada ASN, ada guru, itu bisa terpapar. Bahkan Nyun Sewu mungkin dari kalangan NU sendiri yang terkenal dengan moderatnya, itu pun bisa terpapar itu. Jadi seperti itu, dan sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu lihat beberapa waktu yang lalu, sampai dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya kan, sampai kemasukan oknum, ya. Saya kenal betul dengan Ustadz Farid Uqbah. Saya pernah ketemu beliau 2 kali di Semarang. Dengan beliau itu, beliau memang seorang ulama, ya. Cuman beliau itu karena bersinggungan dengan tokoh-tokoh radikal, sehingga beliau sendiri ikut. Ya, itu contoh yang kita lihat itu. Ya. Padahal masih banyak lagi yang mungkin mereka sebenarnya tokoh-tokoh agama yang keilmuannya luar biasa, namun tanpa kita sadari ternyata mereka juga bisa terpapar. Bisa terpapar juga ya. Nah, gimana sih Pak cara untuk kembali ke jalan yang benar gitu ya Pak Puji ya? Kesadaran seperti apa yang bisa membantu menyadarkan orang-orang yang sudah terpapar paham radikal itu? Ya, ini saya kebetulan mengalami perkara terorisme ini saya 2 kali. Sudah 2 kali? 2 kali, pertama 2005, bebas 2009 akhir, 2010 pertengahan kena lagi, kemudian bebas 2015. Nah kok bisa 2 kali pertanyaan? Kok nggak kapok Pak 10 tahun ya? Iya. Jadi untuk yang pertama memang saya melihat waktu itu peran dari pemerintah kurang maksimal. Pemerintah belum bisa hadir secara maksimal. Sehingga saat itu apa yang menjadi pemahaman kami, kemudian kita ditempatkan dalam satu blok yang sama dengan teman-teman teroris, maka saat itu kita justru semakin mengkristal. Justru sharing ya, satu sama lain. Iya, betul. Jadi itulah yang diingat ya, bahwa banyak pahlawan juga, banyak ulama juga yang berjuang untuk membentuk NKRI kita ya. Oke, itu titik balik seorang Pak Puji untuk bisa kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulang yang ketiga kalinya ya Bapak ya. Jangan ya Bapak ya, karena 7 tahun sudah berlalu. Cukup 2 kali saja, tidak ada yang ketiga. Tapi kita masih ada 1 segmen lagi, segmen ketiga pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Dialog 4 Pilar Kebangsaan. Ada masih bersama kami pemirsa dalam Dialog 4 Pilar Kebangsaan ya, dan ini merupakan segmen terakhir tapi kita masih lanjut ngobrol-ngobrol ya. Kita mau lanjut ngobrol lagi bersama Bu Iin. Bu Iin ini kan selain sebagai anggota dewan yang juga dekat masyarakat, juga sebagai ketua Fatayat NU yang notabene berarti aktif di organisasi kepemudaan yang dekat sekali dengan anak-anak muda ya. Nah, menurut Ibu penting nggak sih Bu untuk memberikan paham-paham anti radikalisme terhadap organisasi-organisasi yang saat ini ada di Indonesia, Ibu? Sangat penting. Jadi tidak hanya ke organisasi saja ya. Kalau organisasi itu kan enaknya begini, kita pencet tombol nanti akan mengikuti semuanya. Karena biasanya di organisasi itu kan ada yang bersifat koordinatif, instruktif gitu ya. Jadi ketika kita kemudian memberikan pemahaman ataupun program atau kegiatan anti radikalisme ke organisasi ini lebih efektif. Tetapi ini juga tidak hanya ke organisasi, ke seluruh lapisan masyarakat juga seperti itu. Jadi sebagai wakil rakyat saya sih berharap begini, kita bisa tadi kalau sudah ada regulasi ya di tingkatan provinsi Jawa Tengah yang tadi disampaikan Mbak Akhiruddin, bagaimana mengawal implementasinya, bagaimana memastikan kebijakan negara ini memang benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik di lapangan. Kemudian itu tadi, ketika bicara tentang dunia pendidikan, memang harus pendidikan mau apapun, formal, non formal, sekolah negeri, sekolah swasta ataupun pesantren harus bebas dari paham radikalisme. Harus dipastikan betul, termasuk juga aparat negara, aparat pemerintah itu juga harus dipastikan. Ini tugas negara. Ini juga menjadi pengawasan kami sebagai wakil rakyat. Kemudian
terkait dengan organisasi pemuda ataupun organisasi masyarakat, ini harus benar-benar kita dorong. Kalau saya di Fatayat NU, kalau boleh sedikit cerita, kebetulan Fatayat NU ini kan organisasi perempuan yang berusia muda 20-45 tahun, segmennya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kami punya di Jawa Tengah ini punya ratusan daiyah dan mubalighah perempuan, dan kami ini sedang menyusun namanya modul dakwah anti radikalisme. Karena apa? Kita sadar betul bahwa para daiyah, para pendakwah ini bisa menjadi salah satu key person yang bisa kita minta bantuan untuk bagaimana memahamkan kepada masyarakat beragama yang baik dan benar. Agama kita ini bicara Islam ya, agama saya. Islam, ya Islam Indonesia. Islam Indonesia itu bukan berarti kemudian mencampur adukkan antara urusan ubudiyah, urusan ibadah dengan kebudayaan Indonesia, bukan. Tapi Islam yang menyadari bahwa Islam yang di Indonesia ini hidup berdampingan dengan beraneka ragam agama, budaya, suku dan sebagainya. Itu yang harus dipahamkan kepada masyarakat. Apalagi ketika kita bicara tentang perempuan. Kita ada program namanya Perempuan Duta Perdamaian. Ini berangkat dari keprihatinan kita, pelaku bom bunuh diri, pelaku pengantin itu juga sudah mulai merambah ke perempuan. Ketika bicara tentang pelaku pengantin, pelaku bom bunuh diri ini, di mana pelakunya perempuan, saya melihat ini sebagai dua hal. Dia bukan hanya pelaku, tapi sebagai korban juga. Ketika seorang perempuan menjadi pelaku, itu akan lebih mudah, Mbak. Lebih mudah menyusup. Nah, perempuan yang terkenal lemah lembut gitu ya, kayak kan nggak ada sangar-sangarnya nih, tapi ternyata tidak kalah keji gitu. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita lihat ada seorang ibu yang kemudian mengajak anak-anaknya untuk menjadi pelaku bunuh diri. Ini kan sangat disayangkan. Nah, ini bagaimana kok bisa kena ya? Ini tadi harus menjadi perhatian kita bersama bahwa perempuan itu juga menjadi salah satu sasaran yang sangat mudah. Saya tidak menyebutkan namanya, bisa di browsing sendiri. Itu ada salah satu pelaku yang dia itu backgroundnya itu buruh migran, kemudian berkenalan dengan salah satu pelaku begitu ya, yang pelaku radikalisme, akhirnya kena bujuk rayunya sehingga kemudian memberikan segalanya, harta benda dan dirinya, dan kemudian dia juga akhirnya ikut menjadi pelaku. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Jadi semua lini harus kita garap, semua elemen harus kita ajak. Ketika bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya harus benar-benar dilihat nih, Mbak. Itu kan amar ma'ruf nahi mungkar kan mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah, mengajak kebaikan dengan cara-cara yang baik. Tapi kadang itu dibalik. Ini kan yang didahulukan kan mengajak kebaikan. Tapi karena dibalik oleh teman-teman yang paham radikal itu, nahi mungkar. Jadi seakan-akan negara ini dalam keadaan genting, negara ini perlu diperangi, sehingga ya langkah-langkah yang dilakukan dengan gerakan radikal, gerakan yang merusak. Padahal Islam sendiri ini, Islam adalah agama yang damai, mengajarkan kasih sayang. Kanjeng Nabi saja dengan orang yang berbeda iman saja penuh dengan kasih sayang. Kenapa kita justru umatnya yang tidak mengikuti ajaran beliau? Ini loh yang dibolak-balik, ini yang harusnya menjadi perhatian kita bersama. Tapi itu hanya oknum lah ya Bu ya? Oknum, dan itu sayangnya oknumnya banyak, Mbak. Ini yang oknumnya banyak dan ngajak-ngajak itu loh. Ini yang tidak dibolehkan untuk berkembang lebih luas lagi gitu. Jadi para oknum ini, apalagi tadi diceritakan oleh Pak Puji, di dalam itu ternyata malah seakan-akan memberikan ruang ya Pak untuk kemudian saling sharing, saling diskusi, kemudian merencanakan sesuatu yang mungkin jauh lebih besar, kan bisa jadi saya seutuhnya begitu Pak. Artinya ya ini tadi tidak bisa dilakukan sendirian,
Berarti semua harus bergerak dengan segala daya dan potensi yang ada di diri masing-masing. Baik, jadi semua harus bergerak ya dengan potensi, termasuk hari ini kita juga sudah bergerak bersama ya Ibu ya. Iya dong. Turut menangkal paham radikalisme. Baik, kita ke Pak Hairudin. Pak Hairudin, kalau berbicara Provinsi Jawa Tengah sendiri ini sudah ada yang namanya sekolah damai ya Bapak ya. Ini yang dibentuk salah satunya adalah untuk menangkal paham radikalisme juga Pak. Iya, jadi sekolah damai. Sekolah damai ini kebetulan diinisiasi oleh teman-teman Wahid Foundation. Lalu di bulan November kemarin itu kolaborasi dengan kami membentuk sekolah damai itu di 70 SMK SMA se-Jawa Tengah. Kebetulan kita launchingnya waktu itu di Solo. Dan sebelum itu Wahid Foundation itu sudah membentuk 5 sekolah, 4 di Semarang dan 1 di Kendal. Dan proses itu juga 3 sekolah. Itu hasilnya bagus. Saya pernah ketemu dengan guru di SMA 13 yang sekarang pindah di SMA 12. SMA 13 itu salah satu dari 5 sekolah yang sudah melalui proses sekolah damai. Ya itu memang bagus hasilnya. Jadi di sekolah itu diajarkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai moderasi, beragama ada. Lalu kemudian tumbuh nilai-nilai toleransi di situ. Lah maka nilai-nilai toleransi ini harus terus kita sebarkan di semua kalangan, di semua komunitas, dan tentu saja oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Jawa Tengah ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa hari ini, baru saja juga kemarin, itu Pak Gubernur menandatangani satu peraturan gubernur lagi, penguatan kerukunan umat beragama. Nah, ini harapannya dengan adanya penguatan kerukunan umat beragama ini, masyarakat kemudian terbiasa toleran gitu. Karena saya menyampaikan sekaligus juga ya, dari 4 misi gubernur, wakil gubernur Pak Ganjar dan Gus Yassin periode 2018-2023 ini kan dia punya 4 misi. Lah, misi pertamanya itu membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI. Jadi memang dibangun masyarakat yang religius, tapi yang sekaligus juga toleran, bukan yang keras gitu ya, yang eksklusif, tapi yang justru inklusif untuk sama-sama menjaga NKRI. Dan sebenarnya sih kalau berdasarkan penilaian dari BNPT, Jawa Tengah hari ini itu indeks kerawanan radikalisme terorisme itu di bawahnya rata-rata nasional. Kalau rata-rata nasional itu kita 12,2, Jawa Tengah itu cuma 6,8. Nah, artinya kita sebenarnya tidak begitu rawan. Cuman yang perlu kita antisipasi ini kan, kebanyakan pembibitannya itu ada di Jawa Tengah. Oke, justru pembibitan ya. Pembibitan ya, di Jawa Tengah. Misalnya AS yang ketangkap yang melakukan tragedi di Bandung itu kan lahir di Klaten. Nah, tinggal di Solo gitu ya. Dan kontra di Sukoharjo gitu. Dan beberapa hari sebelumnya kan juga ada yang ditangkap di wilayah Sukoharjo. Tetapi diambil sebelum melakukan reaksi gitu ya. Artinya memang tingkat kerawanannya sebenarnya tidak terlalu rawan, tapi potensinya juga cukup besar. Nah, saya sih sebenarnya pernah diskusi dengan kawan-kawan Densus juga, kawan-kawan BNPT. Jadi sebenarnya mereka terpantau. Hanya kapan itu harus dieksekusi, kan tergantung dia melakukan tindakan yang sudah cukup bukti atau belum gitu ya. Karena kalau sebatas masih pemahaman, faham aliran, itu susah nanti untuk dijerat gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat petanya kan rata-rata mereka, maaf ya Pak Puji ya misalnya, itu berafiliasi dengan JAD, JAT atau JI gitu. Lah, JAD, JI, JAT ini sebenarnya kan petanya sudah terukir lah gitu ya, misalnya di Jawa Tengah di mana saja, siapa saja gitu. Lah, tapi memang lagi-lagi membutuhkan intervensi untuk semua pihak untuk sama-sama terutama pencegahan.
Saya kira memang kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau mengembalikan tadi kata Pak Puji susah sekali Sulit kan. ya. Pak Puji aja 2 kali. Ya, Pak Puji itu 2 kali gitu. Maka dari awal harus benar-benar kita cegah melalui pendidikan dini. Saya teringat dengan satu cerita, maaf, kami pernah mengundang narasumber dari ex Napiter juga, namanya Mbak Diana dari Bekasi. Saya sempat diskusi sama beliau, kenapa bisa terjerumus di dalam aliran radikalisme sampai dengan pernah dihukum terorisme. Wah, jawabannya menggelitik. Dia mengatakan karena ayah saya itu hanya menjadi ayah biologis, tidak menjadi ayah sosiologis. Nah, ini kan berarti PR juga bagi kita orang tua. Artinya kita orang tua ini jangan hanya memproduksi dong gitu ya, tapi juga harus mendidik, merawat, dan juga memenuhi kebutuhan ekonominya, agar dia kemudian tidak gampang terpengaruh dengan aliran-aliran yang berbahaya. Baik, kita ke Pak Puji. Pak Puji, ini kan sekarang Bapak bersama kawan-kawan membentuk sebuah yayasan namanya adalah Persadani ya Bapak ya. Nah, peran Persadani ini langsung untuk masyarakat seperti apa untuk saat ini menangkal paham-paham radikalisme? Jadi sebenarnya kan Persadani ini berdiri, tupoksinya itu kita programnya itu ada 2 sebenarnya. Untuk teman-teman kita yang masih menjalani hukuman, kita melakukan pendampingan bagi mereka dengan keluarganya, dan kemudian yang kedua itu kita membangun ekonomi sejahtera untuk persiapan agar ketika mereka keluar nanti sudah siap untuk secara ekonomi. Namun demikian ternyata ketika kita melihat realita, banyak para stakeholder yang ada di Semarang khususnya ini sangat membutuhkan kolaborasi dengan kami ketika kita bicara tentang pencegahan tadi. Nah, untuk itu tadi seperti saya sebutkan, untuk sementara kita sedang melakukan program safari Goes to Kampus dan Goes to Ponpes seperti itu. Jadi ini yang kita harapkan, nanti saya berharap kami bisa menjadi konseling bagi siapa masyarakat yang membutuhkan tentang bagaimana kita mencegah paham ini. Begitu. Baik, jadi bisa ya kalau ada masyarakat yang membutuhkan menggandeng kawan-kawan dari Persadani untuk melakukan pencegahan ya. Dan kemudian tadi menarik adalah mengawal juga kawan-kawan yang masih di dalam agar nanti keluar bisa diterima lagi oleh masyarakat ya. Sesulit apa waktu itu Bapak bisa kembali lagi bersosialisasi di masyarakat? Ya tentu konsekuensi logis bagi kami ketika kami kembali ke masyarakat ada rasa ketakutan, kekhawatiran dari masyarakat karena memang ini merupakan kejahatan yang luar biasa seperti itu. Tapi semua itu bukan terus berarti kami surut ya, karena kami sudah bertekad untuk mau membaur kepada masyarakat, maka perilaku dan tindak tanduk kami yang kami tunjukkan kepada masyarakat dan bagaimana kita berperan untuk membantu pemerintah dalam mencegah paham radikalisme ini, sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban secara fakta. Oke, tapi itu tidak mudah dilakukan ya? Memang sulit dilakukan. Ya, itu kita butuh dukungan dari berbagai pihak, dan alhamdulillah untuk para perangkat desa yang ada di tempat saya, kemudian dari Densus lewat Idinsosnya juga mereka andil besar untuk membantu kami untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, seperti itu. Oke, ini pelajaran juga ya untuk masyarakat. Jangan sekali-kali terpapar paham radikalisme terorisme ya Bapak ya. Kalau tidak ingin diremehkan atau dikucilkan oleh masyarakat ya. Dan semoga juga masyarakat matanya terbuka ya Bapak ya ketika menerima kawan-kawan kembali bersosialisasi dan percaya bahwa mereka bisa kembali ke jalan yang benar lagi. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua Fatayat NU, Ibu Tazkiatul Mutmainah. Bu Iin, terima kasih. Sama-sama Mbak Devi. Sharingnya kali ini ya. Kapan-kapan kita sharing lagi ya Ibu ya. Insya Allah. Iya baik, terima kasih Bu Iin. Terima kasih juga kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bapak Hairudin SHMH. Terima kasih Pak Hairudin. Sama-sama Mbak Devi. Salam buat adik-adik sekolah. Iya. Sepantaran saya. Ya. Salam Pancasila buat adik-adik Salam sekolah. Pancasila buat adik-adik sekolah ya. Terima kasih juga kepada Bapak Sri Puji Mulyo Siswanto dari Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri Persadani. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Salam Mbak untuk kawan-kawan Persadani ya. Ex Napiter yang sekarang juga luar biasa memberikan insight untuk masyarakat, memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa untuk masyarakat untuk mencegah paham radikalisme. Dan sekian dialog kebangsaan kita, dialog 4 pilar kebangsaan. Next kita mau ngobrol-ngobrol apa lagi? Tetap bersama kami, tunggu episode-episode selanjutnya dalam dialog 4 pilar kebangsaan bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa.